Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita teruskan membaca kitab Fiqhul Asma'il Husna, masih pembahasan tentang dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha hidup dan juga zat yang maha mengurusi. Ini dua nama yang penyebutannya digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada pada 3 tempat atau 3 ayat. Dan kemarin telah kita baca makna daripada Al-Hayyu yang secara bahasa artinya zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Yang kedua adalah Al-Qayyum, zat yang maha mengurusi makhluk-makhluknya. Qaimun binafsihi muqimun li ghairihi, tegak pada dirinya, menegakkan yang lainnya. Ini Al-Qayyum, sehingga tidak ada yang menegakkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah lah yang menegakkan seluruh makhluk-makhluknya. Seluruh makhluk ini diciptakan dan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya dikatakan oleh Syekh pengarang kitab ini, wa qad warada hadzanil ismani fi aktsari al ahaditsil ladzi fiha isyaratun ilal ismil a'zami. Dan sungguh telah datang dua nama ini, Al-Hayyu wal Qayyum, ya, di dalam kebanyakan hadis-hadis yang di dalamnya mengisyaratkan bahwasanya Al-Hayyu Al-Qayyum ini merupakan Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun terjadi khilaf dalam masalah ini. Tapi dalam penjelasan sebelumnya ya dirojihkan oleh Syekh bahwasanya Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lafzul jalalah Allah. Walaupun sebagian para ulama ada yang berpendapat Al-Ismul A'zam, ya, nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Khilaf di kalangan para ulama tentang nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui berapa jumlah nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada nama-nama yang dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah, tidak diajarkan kepada makhluk-makhluknya. Nah, di antara nama, ya, tentunya ini keutamaannya, keagungannya bertingkat-tingkat. Dan nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi khilaf. Ada yang mengatakan lafzul jalalah Allah, ini yang paling agung. Di sini dikatakan, ya, ada beberapa hadis yang mengisyaratkan bahwasanya Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung, apabila Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan nama tersebut akan akan mendengarkan seruan orang tersebut, mengabulkan permintaan orang tersebut.
Ya, nama tersebut adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa inna sifatal hayati mutadhamminatun li jami'i sifatil kamali mustalzimatun laha. Sesungguhnya sifat al-haya, sifat kehidupan yang dikandung oleh nama al-hayyu, ya, al-hayyu zat yang maha hidup, terkandung di dalamnya sifatul haya. Maka sifat kehidupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala mutadhamminatun li jami'i sifatil kamal, mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan dengan kehidupan yang sempurna. Karena Allah hidup dengan kehidupan yang sempurna, maka Allah mendengar, ya, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mampu melakukan semua apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha hidup. Semua sifat-sifat kesempurnaan, ya, itu terkandung dalam sifatul hayah. Terkandung dalam sifat al-hayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustalzimatun laha, dan mengharuskan seperti itu. Karena hidupnya adalah kehidupan yang sempurna, maka Allah maha mampu. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Allah maha mampu, ya, dengan kemampuan yang sempurna. Ini sifatul hayah, mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan. Wa sifatul qayyumiyati mutadhamminatun li jami'i sifatil af'al, dan sifat-sifat sifat al-qayyumiyah, maha mengurusi, maha tegak, ya, maha mengatur, ini mengandung semua sifat-sifat perbuatan, menciptakan, mengatur, mengurusi, ya, menghidupkan, mematikan. Ini sifat-sifat perbuatan dikandung di dalam sifat al-qayyumiyah, zat yang maha mengurusi, ya, mencakup menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Walihadza, oleh karena itu, kana ismullahil a'dhamu allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta huwa ismul hayyi wal qayyumi. Oleh karena itu, maka nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang apabila Allah dipanggil dengannya ajaba, Allah akan, ya, mengkabulkan seruan orang tersebut. Langsung ada respon, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang menyeru memanggil dibiarkan oleh Allah, tidak didengarkan seruannya oleh Allah, karena mungkin dia ketika menyeru dalam keadaan lalai ghaflah. Idza tu'iya bihi, apabila Allah dipanggil dengan nama tersebut ajaba, Allah akan mengabulkan seruan orang tersebut. Wa idza su'ila bihi a'ta, apabila Allah dipinta dengan perantara nama tersebut a'ta, Allah akan memberikan permintaannya. Apa itu? Huwa ismu al-hayyu al-qayyum, yaitu nama Allah al-hayyu al-qayyum. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim, ya. Beliau berpendapat bahwasanya nama Allah yang paling agung, yang keutamaannya apabila dipanggil dengannya Allah memperkenankan, apabila dipinta dengan nama tersebut Allah memberi, adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa qala rahimahullah, berkata rahimahullah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ismullahil a'dhamu fi hatainil ayataini, nama Allah yang paling agung ada dalam dua ayat ini, yaitu ayatil kursi. Yang pertama ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, terkandung dalam ayat kursi dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum. Nama Allah yang paling agung ada pada dua ayat ini, ayatul kursi wa fatihati Ali Imran, dan permulaan surat Ali Imran, alif lam mim, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Nama Allah yang paling agung ada pada dua ayat tersebut, ayat kursi dan ayat yang kedua dari surat Ali Imran. Listimalihima ala sifatil hayati al-mutadhamminati li jami'is sifat. Karena kedua nama tersebut atau dua ayat tersebut mengandung sifat-sifat kehidupan. Ya, jadi ayat kursi dan ayat yang kedua dari surat Ali Imran yang di dalamnya ada nama Al-Hayyu Al-Qayyum.
Jadi keduanya mengandung sifat hayah. Yang sifatul hayah ini al-mutadhamminatu li jami'i sifat, mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ya sifat yang tidak sempurna bagi Allah, enggak ada. Semua sifat yang dimiliki adalah sifatul kamal, sifat yang sempurna, la naqsa biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangan sedikit pun ditinjau dari sisi manapun. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi manapun adalah sifat yang sangat sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun ya, ditinjau dari sisi-sisi manapun. Nah, ini semua sifat kesempurnaan terkandung dalam nama Al-Hayyah. Ya, terkandung dalam nama Al-Hayyu yang di dalamnya mengandung sifatul hayah, sifat kehidupan. Ya, karena Allah Maha Hidup, Allah melihat, Allah mendengar, Allah bisa menciptakan, Allah mampu ya untuk menghukum, Allah mampu untuk memberi pahala dan seterusnya, sifat-sifat kesempurnaan ya. Allah bersemayam, Allah turun. Ini semua sifat-sifat kesempurnaan terkandung dalam sifat al-hayah yang dimiliki oleh Allah. Wa sifatul qayyumiyati, dan sifat al-qayyumiyah, zat yang maha mengurusi, al-mutadhamminatu li jami'il af'al, itu mengandung semua sifat-sifat perbuatan ya, karena mengurusi. Orang yang mengurusi itu enggak cuma duduk diam ya. Kalau dia cuma duduk diam enggak ngapa-ngapa, itu namanya tidak mengurusi. Walaupun dia dikatakan pengurus, mana pengurusnya itu, tapi dia enggak ngapa-ngapain ya. Ini pengurus yang tidak bertanggung jawab mungkin seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Qayyum, zat yang maha mengurusi dengan kepengurusan yang sangat sempurna. Maka Allah berbuat, Allah beraktivitas ya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang tidak dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang diinginkan oleh Allah, Allah maha mampu untuk melakukannya. Karena Allah memiliki nama Al-Qayyum, terkandung di dalamnya sifat Al-Qayyumiyah. Itu mengandung semua sifat-sifat al-af'al, perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabaqa fi ma madha, dan sungguh telah lewat di dalam apa-apa yang telah lewat, iradun nususil waridati fi dzikril ismil a'dhami ya, mendatangkan nas-nas, hadis-hadis yang datang menyebutkan nama yang paling agung ya. Khilaf di kalangan para ulama, dan tadi disinggung, ada yang berpendapat al-ismul a'dham adalah Allah, ada yang berpendapat al-hayyu al-qayyum ya. Khilaf di kalangan ulama, dan ini khilaf di kalangan di antara ahlus sunnah dengan ahlus sunnah ya. Yang berpendapat seperti ini tidak disesatkan atau tidak dibid'ahkan, enggak. Ini khilaf yang sifatnya tanawwu ya, memang ada peluang untuk ijtihad di dalamnya. Telah datang ya, telah lewat hadis-hadis yang dijelaskan di dalamnya tentang nama Allah yang paling agung. Wa kalamu ahlil ilmi fi dilalatiha, dan juga penjelasan dari kalangan ahlul ilmi di dalam penunjukan daripada nas-nas tersebut. Wa qad tahaddatsa Ibnul Qayyim rahimahullahu an azimi atharid du'ai bi hadzainil ismaini, dan Al-Imam Ibnul Qayyim telah menjelaskan ya, tahaddatsa telah berbicara, bercerita, menjelaskan an azimi atharid du'ai, tentang agungnya pengaruh berdoa bihadzainil ismaini, dengan perantara dua nama ini ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya disertakan atau dipanggil ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cuma memanggil ya Allah Rabbana ya, wahai Allah, wahai Rabb kami, tapi juga dipanggil nama-nama yang lainnya, diantaranya ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mengurusi. Dan ini pengaruhnya sangat besar sekali bagi doanya seseorang ya. Diantaranya dijelaskan ya, pendapat orang yang mengatakan nama yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, idza du'iya bihi ajaba, tadi apabila Allah dipanggil dengan nama tersebut langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seruannya langsung direspon, didengarkan. Ada apa hamba ini memanggil saya? Yang mungkin ya responnya tidak sekuat itu ketika dipanggil dengan nama-nama yang lainnya. Idza du'iya bihi ajaba, apabila Allah dipanggil
dengan nama tersebut Allah langsung memperkenankan, mendengarkan, merespon ya. Ini Al-Imam Ibnul Qayyim berbicara panjang lebar menjelaskan tentang agungnya, besarnya pengaruh doa ketika menyebutkan dua nama ini. Wala siyama fi daf'i ma yantabul insan min karobin au hammin au syiddatin. Terlebih-lebih untuk menolak apa-apa yang menimpa seseorang dari kesempitan, kesusahan dan kesulitan hidup. Ketika seseorang tertimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, entah penyakit, entah kesempitan ekonomi, entah masalah yang berat dia hadapi, yang hatinya gundah gulana, ya, sesak, bingung, gelisah dan seterusnya. Ketika hati seseorang ya tertimpa dengan perasaan yang sedih dan gundah gulana, ketika berdoa meminta kepada Allah menyebut dua nama ini ya, pengaruhnya sangat besar sekali. Terlebih-lebih fi daf'i ma yantabul insanu, terlebih-lebih untuk menolak apa-apa yang ma yantabul insan ya, apa-apa yang menimpa seseorang min karobin, dari kesulitan, wahamin, kesusahan, kegundahan, kegelisahan, wasyiddatin, dan kesulitan hidup. Dan inilah ya masalah yang tidak lepas dari kehidupan manusia, karena roda itu selalu berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang kenikmatan yang didapatkan, kadang-kadang musibah yang didapatkan. Maka ketika seseorang ya mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia lari dari Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah supaya musibah, kesulitan yang menimpa dirinya ini ya segera dihilangkan dan diangkat, dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang sangat bermanfaat ya untuk menghilangkan hal-hal seperti itu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut dua nama ini, ya Hayyu ya Qayyum, ya dipanggil dua nama ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah Al-Imam Ibnul Qayyim, wa fi ta'thiri qaulihi, di dalam pengaruh ya perkataan doanya seseorang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mengurusi, dengan rahmat kamu, dengan perantara kasih sayang kamu, astaghitsu, saya minta perlindungan ya dari musibah, kesusahan, kesulitan, kesempitan yang menimpa kehidupan saya. Dan ini ya salah satu masalah di antara masalah-masalah kehidupan yang dialami oleh seseorang, tidak lepas dari apa yang namanya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seseorang ya tidak ingin selama dia menjalani kehidupan di muka bumi ini terus seperti itu. Ya, yang dia alami, dia ingin kesulitan hidup yang dia alami ini diangkat, dilonggarkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoanya dengan doa seperti ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mengurusi, dengan perantara kasih sayang kamu saya minta perlindungan ya, beristighotsah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kesulitan, musibah yang menimpa dirinya dengan perantara kasih sayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan, diangkat. Sayangilah saya ya Allah, ya ringankanlah beban hidup yang berat yang ada di atas pundak saya ini. Fi daf'i hadzal da'i munasabatun badi'atun, di dalam menolak ya penyakit seperti itu, ya penyakit maknanya kesusahan, kesulitan, ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh seseorang. Maka untuk menolak ya penyakit tersebut, munasabatun badi'atun, ada kesesuaian yang sangat mendalam. Kenapa ketika seseorang ditimpa musibah, kesulitan hidup, ya kok yang dipanggil adalah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, kok bukan nama-nama yang lainnya, Rabbana, ya Allah ya, tapi dipanggil dua nama ini. Ini ada munasabahnya, ada kesesuaiannya yang sangat mendalam, yang sangat indah. Fa inna sifatal hayati mutadhamminatun li jami'i sifatil kamali mustalzimatun laha. Karena sifat kehidupan yang terkandung di dalam nama Al-Hayyu, wahai zat yang maha hidup,
Ya, di dalam sifat kehidupan ini mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, mustalzimatun laha. Dan konsekuensinya seperti itu ya. Karena Allah zat yang maha hidup, maka Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, melazimkan, mengharuskan demikian. Karena Allah zat yang maha hidup mengharuskan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Karena kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Beda dengan kehidupan kita, ya, kita ini juga memiliki sifat hidup. Kita saat ini hidup, ya, bernafas. Tapi ternyata banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Sifat-sifat kita banyak kekurangannya. Ya. Ini al-hayah yang dimiliki oleh manusia karena hidupnya pun kehidupan yang dia miliki adalah kehidupan yang tidak sempurna. Dulunya enggak ada, kemudian hidup, nanti juga diakhiri dengan kematian. Ini kehidupan manusia. Berbeda dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan, ya, dan juga tidak diakhiri dengan kebinasaan. Dan kehidupan yang tidak menimpa di dalamnya kekurangan-kekurangan, ya, penyakit-penyakit, kelemahan-kelemahan sama sekali tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup Allah adalah hidup yang sempurna. Beda dengan kita, ya, hidup tapi sakit, hidup enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, hidup tapi enggak bisa berbuat apa-apa, hidupnya enggak sempurna. Dia hidup tapi cuma terbaring di atas ranjang. Di tengah-tengah kehidupan dia itu banyak sekali kekurangan-kekurangan yang menimpa kehidupan dia. Kelemahan, ketidakmampuan, ya, penyakit dan seterusnya. Adapun kehidupan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada hal-hal seperti itu. Ya, kita hidup ngantuk, kita hidup tidur, kalau sudah tidur, ya, sudah lepas semua kontrol yang ada pada diri kita. Ya, kita dikerjain enggak tahu, ya, jempol kita diingat enggak sadar, hidup dia. Ya, tapi tidur enggak bisa berbuat apa-apa, dikerjain orang lain enggak bisa membalas apa-apa. Ini kehidupan manusia. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menimpa di dalamnya cacat-cacat sedikit pun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sama sekali tidak menimpa kehidupan Allah Subhanahu wa taala rasa ngantuk ataupun tidur, ya. Ini menunjukkan hidupnya sangat sempurna, sadar terus. Kalau kita kadang-kadang hidup tapi enggak sadar, ngantuk, ya. Tidur, apalagi ketika taklim, ya, enak sekali tidurnya. Ketika, ya, dimulai assalamualaikum mukadimah dia sudah bablas tidurnya. Sehingga sebagian ustadz meresepkan, kalau pengen tidur gampang itu gimana? Saya di rumah sulit tidur, sana datang ke majelis taklim, ya. Sebentar tidur kamu nanti, ya. Ini resepnya untuk mudah tidur, disuruh ikut ngaji. Kalau di rumah, ya, gelisah, nggak bisa tidur, berjam-jam mapan tidur, nggak bisa tidur, teringat dengan utangnya, teringat dengan masalahnya. Ketika hadir majelis taklim, duduk 5 menit sudah angkler dia, ya. Ternyata ini resep yang sangat manjur untuk bisa tidur, ya, nggak usah sulit-sulit. Datang aja ke majelis taklim, tidur kamu nanti, ya. Jangan dipraktekkan, ya, ini cuma untuk nyinggung yang tidur. Ini kehidupan manusia. Di tengah-tengah kehidupan dia, ya, banyak sekali cacat-cacat, aib-aib yang menimpa kehidupan dia, dan itu sama sekali tidak menimpa kehidupan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatul qayyumiyati, dan sifat al-qayyumiyah mutadhamminatun li jami'i sifatil af'al, mengandung semua sifat-sifat perbuatan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dimampui bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya'a fa'al. Apa-apa yang Allah ingin melakukannya, Allah mampu untuk melakukannya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang maha mengurusi. Allah pengen ini mati dicabut rohnya, enggak bisa orang menolak. Jangan sekarang ya Allah, tunggu setahun lagi. Ya, urusan saya masih banyak, anak-anak saya masih kecil. Kalau sudah datang waktunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa menghindar, menolak atau mengelak dari sesuatu yang diinginkan oleh Allah yang kaitannya dengan masalah kauni.
kepengurusan Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Walihadza kana ismullahil a'zamu alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta huwa ismu al-hayyu al-qayyum. Oleh karena itu, maka nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang apabila Allah diseru dengannya ajaba, Allah memperkenankan seruannya, ya, mendengarkan seruannya, menjawab seruannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila Allah dipinta dengan nama tersebut, Allah akan memberi, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, dengan kembali kepada hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Al-Hayyu Al-Qayyum ini merupakan nama yang paling agung. Ini menunjukkan betapa agungnya, ya, kedua nama tersebut. Wal hayatut tamatu tudadu jami'al asqami wal alami. Dan kehidupan yang sempurna ini adalah berlawanan, ya, menentang semua asqam, ya, penyakit-penyakit, al-alam sama, kekurangan-kekurangan dan juga penyakit-penyakit. Ini kehidupan yang sempurna, ya. Jadi kesehatan, kalau manusia, ya, ketika hidup dia sehat dengan kesehatan yang sempurna, enggak pernah sakit. Tapi yang namanya manusia, ya, sesehat apapun dia pasti ada penyakit yang ada pada dirinya. Tapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan yang sempurna, tudadu jami'al asqami wal alam, sama sekali, ya, tidak ada penyakit atau kekurangan, cacat-cacat yang menimpa kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidup sakit kadang-kadang, dan mungkin sering sakitnya daripada sehatnya. Ya, sakitnya bertahun-tahun nggak kunjung sembuh, ya, sejak lahir sampai meninggal dunia kadang-kadang penyakit mengindap pada dirinya. Ini kehidupan manusia, hidup tapi nggak sehat, ya, hidup tapi sakit-sakitan. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tudadu jami'al asqami wal alam, ya, menentang, menolak semua berbagai macam jenis penyakit, ya, penyakit-penyakit yang mana ini menafikan kesempurnaan kehidupan apabila ada sakitnya, apabila ada cacatnya. Walihadza lamma kamulat hayatu ahlil jannati, oleh karena itu tatkala sempurna kehidupan penduduk surga, lam yalhaquhum hammun wala ghammun, tidak menimpa mereka rasa sedih, rasa gundah gulana, wala haznun, ya, wala hazanun, dan juga tidak ada perasaan susah, wala syai'un minal afat, dan sama sekali tidak ada cacat-cacatnya. Ini kehidupan di alam surga, ya, dan kehidupan seperti inilah yang kita cita-citakan, ya, kehidupan yang hakiki di dalam jannahnya di kampung akhirat nanti. Karena kehidupan penduduk surga adalah kehidupan yang sempurna, maka enggak ada penduduk surga nanti yang sakit-sakitan, ya, tidak sehat, apalagi sudah pikun, ya, enggak ada. Walaupun dia di dunia ini sudah tua renta, meninggalnya sampai umur seperti itu, nanti di dalam surga, ya, muda-muda semuanya. Sehingga pernah ada orang tua menangis di hadapan Rasulullah ketika dikatakan tidak ada penduduk surga itu orang tua, ya. Maka ada al-ajuz, wanita tua, menangis, "Wahai Rasulullah, gimana kalau gitu, saya ini tua, ya, kalau di dalam surga enggak ada orang tua, gimana, di mana tempat saya nanti?" Ya, ini, ya, maka dijelaskan, ya, bahwasanya walaupun di dunia dia sampai usia tua, itu nanti di kampung akhirat ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kembali muda semuanya, ya, kembali muda semuanya. Tidak ada usia tua, ya, pikun, jumpo, apalagi lumpuh, nggak bisa jalan, nggak ada. Kenikmatan yang sempurna hanya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sempurna bagi makhluk ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala, ya, kehidupan penduduk surga adalah kehidupan yang sempurna, lam yalhaquhum hammun wala ghammun wala hazanun, ya, artinya sama, kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Kalau anak muda galau, ya, enggak ada, ya, enggak ada galau, ya, santri banyak yang galau sekarang, bahkan ada yang terus terang, kenapa
kok menyendiri lagi galau ya, seperti itu ya. Musibah kalau ada santri sampai galau gitu ya. Kalau orang umum mungkin wajar ya, para pemuda yang keluyuran galau ya. Santri kok sampai galau, ini musibah ya. Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia pelajari? Apa yang dia lihat kok santri sampai galau ini? Maka supaya introspeksi santri-santri yang merasa galau ya, segera berbenah diri. Kenapa kok sampai bisa galau ini? Apa ilmu yang diajarkan gak benar-benar ilmunya? Ya cuma orangnya saja yang mungkin ya tidak bisa menjaga dirinya sehingga ada perasaan galau seperti itu. Di surga gak ada hal-hal seperti itu. Wala sayun minal afat wa nuqsanul hayati, dan kurangnya ya sifatul haya, dan kurangnya sifat kehidupan, tadurru bil af'al, itu memudaratkan perbuatan seseorang. Dan ini kenyataan ya, kita semua kalau sakit sudah nggak bisa berbuat apa-apa ya. Banyak pekerjaan yang numpuk tertunda karena orangnya lagi sakit. Banyak order yang dibatalkan, kenapa? Lagi sakit ya. Ini tadurru bil af'al, nggak bisa berbuat apa-apa karena dia sakit. Lah ketika sakit itu hidup dia tidak sempurna. Dia hidup tapi hidupnya enggak sempurna. Wa nuqsanul hayah, kurangnya sifat hidup yang dimiliki oleh seseorang ketika kesehatannya tidak baik, tadurru bil af'al ya. Itu merugikan seseorang dalam masalah aktivitas dia. Ya, banyak pekerjaan yang terbengkelai, banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan, numpuk, atau bahkan mungkin digagalkan ya, ingin itu ingin ini enggak jadi karena dia sakit tadi, enggak bisa beraktivitas, enggak bisa berbuat apa-apa karena hidupnya tidak sempurna tadi. Adapun kehidupan Allah, kehidupan yang sempurna, semua apa yang diinginkan oleh Allah, Allah Maha mampu untuk melakukannya ya. Ini semua sifat perbuatan dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah hidupnya adalah hidup yang sempurna. Kita makhluk hidupnya enggak sempurna, banyak perbuatan kita yang terhalangi. Ya, banyak perbuatan kita yang tidak bisa terwujud karena kehidupan kita tidak sempurna. Ketika sakit, ya misalkan, atau ketika tidur enggak bisa berbuat apa-apa. Wa tunafi al-qayyumiyata, dan menafikan al-qayyumiyah ya, kepengurusan. Karena hidupnya enggak sempurna ketika mengurusi, ya juga banyak yang keter. Ngurusi ini enggak beres, ngurusi itu enggak beres, karena hidup dia tidak sempurna tadi ya. Banyak ngantuknya, banyak tidurnya, banyak lalainya, banyak ghaflahnya ketika dia hidup, sehingga al-qayyumiyah, kepengurusan yang ada pada dirinya tidak bisa terlaksana sesempurna mungkin. Ini kehidupan yang tidak sempurna ya, menafikan aktivitas seseorang dan juga menafikan al-qayyumiyah, kepengurusan yang ada pada diri seseorang. Fa kamalul qayyumiyati li kamalil hayah. Kesempurnaan kepengurusan itu disebabkan karena kesempurnaan kehidupan. Karena dia hidupnya hidup yang sempurna, maka bisa mengurusi dengan kepengurusan yang sempurna. Ini kesesuaian dua nama ini. Keserasian dua nama ini ketika digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saling berkaitan. Karena Allah Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, maka dia bisa mengurusi dengan kepengurusan yang sangat sempurna pula. Ya, tidak ada satu pekerjaan pun yang tercecer bagi Allah Subhanahu wa taala. Lepas kendali, lepas kontrol, enggak ada. Langit, bumi dan seisinya diatur oleh Allah demikian rapinya, demikian indahnya. Ya, yaitu bintang-bintang yang ada di langit demikian teraturnya, demikian indahnya. Perjalanan ya, kehidupan di muka bumi ini demikian teraturnya, demikian indahnya. Ombak air yang ada di lautan ya, demikian indahnya, demikian bagusnya. Terkendali semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas kontrol ya. Ombak ketika mengguyur ya ke pantai kemudian lepas ya, menghanyutkan penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya, lepas kendali ya, tidak terjaga, enggak ada ya, semuanya terkendali oleh kepengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ombak itu lepas menghanyutkan ya penduduk yang ada di pesisir pantai, itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya ini lepas kontrol, tidak terkendali, tidak terurus, enggak.
Ya, ketika terjadi perkara-perkara seperti itu, gempa bumi, ada tsunami, banjir dan seterusnya, bukan karena lepas kendali, kepengurusan dari Allah Subhanahu wa taala memang dikehendaki oleh Allah. Mungkin kaitannya dengan masalah azab, ya, karena sudah saking rusaknya penduduk tempat tersebut sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ya penduduk tersebut sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ditimpakan kepada mereka hal-hal seperti itu. Maka kesempurnaan kepengurusan itu disebabkan karena kesempurnaan kehidupan. Fal hayyul mutlaqut tamu al hayatu la tafutuhu sifatul kamali albattah. Maka kehidupan yang sempurna, al hayyul mutlaqut tam, ya hidup yang mutlak yang sempurna, adalah kehidupan yang tidak lepas, ya tidak luput darinya sifat-sifat kesempurnaan sama sekali. Inilah hidup yang sempurna, ya, yang tidak ada satu sifat kesempurnaan pun terlepas dari zat tersebut, dan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya makhluk, banyak sekali sifat-sifat kesempurnaan yang luput dari dirinya, karena memang hidup dia adalah tidak sempurna. Ya, hidup dia tidak sempurna, maka banyak sekali sifat-sifat kesempurnaan yang luput, yang lepas, yang tidak ada pada dirinya. Kehidupan mutlak yang sempurna adalah kehidupan yang tidak luput darinya sifat-sifat kesempurnaan sama sekali. Wal qayyumu, ya, wal qayyumu la yata'adzaru alaihi fi'lun mumkinun albattah. Dan juga al-qayyum, sifat yang mengurusi yang sempurna, yang tidak sulit baginya melakukan hal-hal yang memungkinkan untuk dilakukan. La yata'adzaru alaihi, ya, tidak terjadi udzur padanya. Fi'lun mumkinun, ya, perbuatan yang memungkinkan, dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan, ya, kehebatan Al-Hayyu Al-Qayyum dijelaskan dengan penjelasan yang sangat mendalam seperti itu. Fatawassulu bi sifatil hayati wal qayyumiyati lahu ta'sirun fi izalati ma yudatul hayata wa yadurru bil af'al. Maka bertawasul, ya, mengambil perantara ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan sifat-sifat, dengan sifat kehidupan, wal qayyumiyah, ya, dengan sifatul hayah, wal qayyumiyah, dengan dipanggil ya hayyu ya qayyum tadi. Seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul, berperantara dengan dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al hayyu al qayyum, dikatakan lahu ta'sirun, ya, dia memiliki pengaruh yang sangat dahsyat, pengaruh yang sangat hebat untuk menghilangkan apa-apa yang bertentangan dengan kehidupan dan membahayakan bagi perbuatan. Wal maksudu, yaitu tujuannya, annalisma al hayyu al qayyum, bahwasanya nama annalismil hayyi wal qayyumi, bahwasanya kedua nama al hayyu al qayyum ta'tsiron khoson fi ijabati da'awati, memiliki pengaruh yang khusus, ya. Nama Al-Hayyu Al-Qayyum ini ketika disebut oleh seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya, ya, berdoa untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup, musibah-musibah yang dijalani oleh seseorang. Ketika menyebut dua nama tersebut memiliki pengaruh yang khusus, ya, untuk dikabulkannya doa seseorang, wa kasfil kurubat, dan juga untuk menyingkap kesulitan, menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi oleh seseorang, ya. Jadi ini merupakan nama yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, nama yang sangat agung, ya, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dia merupakan nama yang paling agung di antara nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi sunani wa sahihi Abi Hatimin, dijelaskan dalam As-Sunan dan juga Sahih Abi Hatim. Marfu'an, hadisnya marfu'. Ismullahil a'dhamu fi hatainil ayataini. Nama Allah yang paling agung ada pada dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, ya. Surat Al-Baqarah ayat 163. Ya, di situ dibawakan nama Al-Ilah atau Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada ilah yang berhak disembah dia. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Ar-Rahmanur Rahim, yaitu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa Fatihati Ali Imran, dan juga ada pada pembuka dari surat Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat yang kedua dari surat Ali Imran. Qala Tirmidzi haditsun shahihun, berkata Imam Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah sahih. Wa fi sunani wa sahih Ibnu Hibbana, dalam As-Sunan dan juga Sahih Ibnu Hibban aidon min hadithi Anasin, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna rajulan da'a, ada seorang laki-laki berdoa. Faqala, dia berkata, ya, di dalam doanya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya dia berucap, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad da'allaha bismihil a'zami alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dalam As-Sunan dan juga Sahih Ibnu Hibban, hadis dari Anas bin Malik, seorang laki-laki berdoa, dia berucap di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka, ya, disebut nama Allah, ya Allah, Allahumma, ya, disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inni as'aluka, sesungguhnya saya minta kepada kamu, bi anna lakal hamdu, sesungguhnya milikmu semua pujian, semua sanjungan, la ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, al-mannan, zat yang maha memberi karunia kenikmatan, zat yang banyak memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Badi'us samawati wal ard, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha mengurusi. Faqalan nabiyyu, ya, maka Rasulullah memberikan komentar ketika mendengar ucapan orang tersebut di dalam doanya, laqad da'allaha bismihil a'zam, sungguh dia telah memanggil Allah dengan namanya yang paling agung. Ya, ketika disebutkan ya hayyu ya qayyum, dikomentari oleh Rasulullah, ya, ketika laki-laki tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma di depan, ya, dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, dikomentari sungguh orang tersebut telah memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung. Yang keutamaan daripada nama yang paling agung tersebut, allazi idza du'iya bihi ajaba, yang apabila Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan nama tersebut ajaba, memperkenankan seruan orang tersebut, langsung ada respon dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diabaikan dan juga tidak diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila Allah dipinta dengannya, Allah memberikan permintaan orang tersebut. Ya, ini keutamaan daripada nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ulama berselisih pendapat tentang apa nama tersebut. Ada yang mengatakan adalah lafzul jalalah Allah. Ya, Allah ini merupakan nama yang paling agung. Dan tadi dijelaskan ada yang berpendapat nama yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa yu'akkidu ma qarrarahu rahimahullah ma rawahu Tirmidzi fi jami'ihi, menguatkan apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah
menguatkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, karena dia berpendapat bahwasanya nama yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang menguatkan apa yang dijelaskan oleh beliau, menguatkan pendapat beliau. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya, ya Sunan Tirmidzi, min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, adalah kebiasaan Rasulullah apabila ya menggelisahkan beliau suatu urusan, ya. Ketika seseorang ada perkara hatinya gundah gulana, hatinya gelisah. Ini juga menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan, tinggal sedikit dari masalah ya Al-Hayyu Al-Qayyum, nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, jadi sebagian ulama berpendapat, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya nama yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, dan di sini dibawakan sebagian dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Menguatkan pendapat ini, ya, menguatkan apa-apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, adalah kebiasaan Rasulullah ketika suatu perkara menggelisahkan hati beliau, ya, menyedihkan hati beliau. Ini perkara-perkara tersebut, ya, perasaan sedih, susah, ya, gundah, ini juga menimpa Rasulullah karena beliau adalah manusia seperti yang lainnya. Sifat-sifat kemanusiaan ini juga dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau juga ngantuk, lapar, sedih, ya, dan seterusnya, ya, juga menangis seperti umumnya manusia. Cuma beliau dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai nabi dan rasulnya. Tentunya karena memiliki sifat seperti itu, ya, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Apabila ada perkara yang membuat beliau sedih, ya, ada perasaan sedih menimpa dirinya, itu beliau berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha mengurusi, bi rahmatika, dengan perantara kasih sayangmu, astaghitsu, saya minta perlindungan, ya. Angkatlah perkara ini dari saya sehingga hilang kesedihan dan kegundahan yang menimpa hati saya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, kebiasaan beliau. Karena Nabi adalah kebiasaan Rasulullah apabila menimpa beliau suatu perkara yang membuat hati beliau itu sedih, ya, gelisah, tidak tenang. Ini beliau berdoa kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha mengurusi, dengan rahmat kamu, ya, dengan perantara kasih sayang kamu, saya minta perlindungan kepadamu. Ini biasa diucapkan oleh Rasulullah sehingga menguatkan nama yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa kullu dzalika yadullu ala 'idhami sya'ni hadzainil ismaini. Maka semua ini, ya, hadis-hadis yang dibawakan dan juga keterangan para ulama yang menjelaskan tentang dua nama tersebut menunjukkan atas agungnya perkara dua nama ini. Yadullu ala 'idhami sya'ni hadzainil ismaini, menunjukkan betapa agungnya perkara dua nama ini, ya, wa jalalati qadrihima, dan tingginya kedudukan keduanya, wa ma yaqtadiyanihi minadz-dzulli wal khudu'i, dan apa-apa yang mengharuskan, ya, keduanya mengharuskan kita semua untuk merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Zat yang Maha Hidup, Allah Zat yang Maha mengurusi, tentunya kita semua merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa lagi yang mengurusi kita semua seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan sayang kepada kita seandainya Allah sudah enggak sayang kepada kita? Ya, siapa yang mengurusi kita seandainya Allah sudah membiarkan kita?
Ini mengharuskan ya, wa ma yaqtadiyanihi, itu mengharuskan konsekuensi daripada dua nama tersebut, kita harus merendahkan diri, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian agung dan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus menundukkan diri, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong, merasa enggak butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma, dan tunduklah wajah-wajah. Wa anatil wujuhu, tunduklah wajah-wajah nanti di hari kiamat, lil hayyil qayyum, kepada zat yang maha hidup lagi maha mengurusi. Ya, disebutkan dua nama ini. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, tunduklah wajah-wajah seluruhnya kepada zat yang maha hidup lagi maha mengurusi. Wa qad khaba man hamala zulma, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa kezaliman-kezaliman. Di hari kiamat nanti ternyata di pundak dia penuh dengan kezaliman, baik kezaliman kepada Allah maupun kezaliman kepada sesama manusia. Sangat merugi sekali, karena pada hari tersebut semua wajah tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendah dan hina mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sebagian wajah-wajah ketika di muka bumi menyombongkan dirinya di hadapan Allah ya, namun di hari kiamat al-wujuh semuanya, seluruh wajah-wajah tunduk kepada zat yang maha hidup lagi maha mengurusi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian apa yang disampaikan oleh Syekh pengarang kitab ini tentang keagungan dan kehebatan dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum ya. Maka hendaknya kita semua ketika berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut dua nama ini. Khususnya ya doa ketika seseorang ditimpa kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya musibah-musibah, ketika seseorang ingin dihilangkan, dilapangkan dari kesulitan seperti itu, dan tentunya yang bisa menghilangkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dengan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai zat yang maha hidup lagi maha mengurusi, dengan perantara kasih sayangmu saya minta perlindungan kepada kamu. Dan dikatakan ini pengaruhnya sangat besar sekali terhadap dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.